Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berhubungan sekarang lagi ada pandemi virus COVID-19, jadi sekarang kita belajar lewat via online. Ibu akan menjelaskan tentang aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia berpengaruh dalam bidang aksara atau tulisan. Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Berkaitan dengan hal tersebut, berkembang juga seni kaligrafi, huruf yang ditulis dengan sangat indah. Seni kaligrafi ini juga mewarnai perkembangan seni rupa Islam di Indonesia. Kalimat yang ditulis bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bila dibandingkan dengan negara lainnya, perkembangan seni kaligrafi Arab di Indonesia kurang begitu pesat. Penggunaan seni kaligrafi Arab sebagai hiasan di Indonesia masih terbatas. Bangunan-bangunan kuno pada permulaan berdirinya kerajaan Islam kurang memberi peluang bagi penerapan seni kaligrafi. Bangun masjid-masjid kuno seperti Masjid Banten, Masjid Cirebon, Masjid Demak, dan Masjid Kudus kurang memperlihatkan begitu seni kaligrafi Arab. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan zaman Madya tidak terlepas dari berpengaruh unsur sastra sebelumnya. Oleh karena itu, terjadi akulturasi antara sastra Islam dan sastra yang perkembangan zaman pra-Islam. Seni sastra di zaman Islam berkembang, terutama di Melayu dan Jawa. Berikut jenis-jenis sastra adalah hikayat, yaitu karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat, banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dengan bentuk gancaran kurang bebas atau prosa. Contoh hikayat yang terkenal antara lain hikayat Iskandar Julkamain, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Haidir, hikayat Si Miskin, hikayat Bayan Budiman, dan hikayat Amir Hamzah. Babat penulisan seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Babat di tanah Melayu terkenal dengan sebutan tambo atau salasilah. Contoh babat antara lain babat tanah Jawa, babat Cirebon, babat Mataram, dan babat Surakarta. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menanamkan karya sastra dan berupa sajak-sajak yang terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Contoh syair yang sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di Minyetujoh. Suluk merupakan karya sastra berupa kitab-kitab isi. Suluk menjelaskan soal-soal tasawuf. Berikut beberapa contoh suluk. Suluk Sukarsa isinya menceritakan seseorang Ki Sukarsa yang mencari ilmu untuk mendapatkan kesempurnaan. 2. Suluk Wujia isinya menceritakan wejangan Sunan Bonang kepada Wujil. Wujil adalah seorang kerdil bekas abdi Raja Majapahit. Suluk Malang Sumirang isinya mengagungkan orang yang telah mencapai kesempurnaan dan telah bersatu dengan Tuhan. Kesenian di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian yang bernapaskan Islam yang tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran Islam. Contoh kesenian, permainan debus merupakan tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian debus ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan selawat Nabi. Saudati merupakan bentuk tarian dari Aceh. Saudati
berasal dari kata syaidati yang berarti permainan orang-orang besar. Syaudati ini sering disebut dengan saman, yang artinya 8, menyanyikan lagu yang berisi sholawat Nabi. Wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu, tetapi zaman Islam terus dikembangkan. Bidang kalender. Di Indonesia telah mengenal sistem kalender sebelum datangnya pengaruh Hindu Buddha dari India. Pada saat itu, kalender Indonesia menggunakan perhitungan 1 pekan. 1 pekan terdiri dari 5 dan 7 hari. Kedua penghitungan itu digunakan bersama-sama. Dengan berkembangnya kalender India, kedua kalender itu dipadukan menjadi kalender Suka yang dilengkapi dengan hari pasaran. Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Ketika pengaruh agama dan budaya Islam masuk ke Indonesia, penanggalan Islam ketika berupa kalender hijrah pun agama dan budaya Islam masuk ke Indonesia. Kalender hijrah penggunaan kalender hijrah awalnya menimbulkan masalah di kalangan masyarakat Indonesia karena pemakaian kalender hijrah tidak sama dengan kalender yang selama ini digunakan, yaitu kalender Saka yang menggunakan penghitungan peradaban matahari. Soal sistem akibatnya muncul usaha untuk memperbarui kalender dengan menggabungkan kedua sistem kalender. Perwujudan akulturasi dalam sistem kalender jelas terlihat pada zaman Mataram Islam. Raja Mataram Sultan Agung pada saat itu memutuskan bahwa negara Mataram secara resmi jika menggunakan kalender Saka, tetapi juga tidak menggunakan kalender hijrah. Namun yang digunakan adalah kalender Saka yang diperbarui. Dalam kalender itu, angka tahunnya meneruskan angka tahun Saka. Tetapi penghitungan kalender mengambil dari kalender hijrah, yaitu sistem bulan. Kalender baru ini berlaku pada tanggal 8 Juni 1633, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1403 Hijriah. Jadi, kalender baru dimulai pada tanggal 1 Syuro 1555 dan tahun itu disebut tahun Jawa. Apabila ada yang mau bertanya, silakan kirim lewat via email dan WhatsApp. Terima kasih.